Untuk mengetahui informasi terkini sidang pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah, kami sudah terhubung dengan rekan Hadisti Arifah dan juru kamera Rizky Solehudin yang saat ini berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, baik, selamat pagi Hadisti. Apakah sidang sudah dimulai dan apa saja agenda sidang pada hari ini? Silakan. Ya, selamat pagi Nata, Priska dan juga pemirsa. Untuk persidangan yang diajukan yakni pra-peradilan mantan Jampitsus Febri Adriansyah hari ini memang dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 9 pagi ini. Artinya hingga saat ini belum terlihat adanya kegiatan sidang yang dimulai karena masih sekitar 30 menit lagi. Nah, untuk persidangan kali ini merupakan sidang lanjutan setelah sebelumnya Febri Adriansyah ini juga telah menjalani sidang terkait pembuktian yakni menghadirkan saksi dan juga ahli serta barang bukti dari pihaknya sebagai kubu pemohon. Dan untuk agenda hari ini nantinya juga merupakan agenda pembuktian yang mana kali ini adalah dari termohon yang akan menghadirkan saksi dan ahli serta juga sejumlah barang bukti terkait nanti siapa saja saksi atau ahli yang akan dihadirkan dari pihak termohon. Dalam hal ini adalah Polri dan juga Kejaksaan Agung. Akan ada saksi fakta yang merupakan penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri dan juga tim penyidik Kejaksaan Agung yang memang terlibat secara langsung dalam proses penggeledahan, penyitaan barang bukti serta juga pelaksanaan gelar perkara yang menjerat Febri Adriansyah. Kemudian juga akan ada saksi ahli dari ahli hukum pidana atau hukum acara pidana serta juga nantinya akan ada dari ahli tindak pidana pencucian uang. Nah, kemudian nantinya juga pihak termohon tentunya akan menghadirkan sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah dokumen serta juga surat pendukung seperti surat perintah penyitaan, kemudian juga berita acara penggeledahan, berita acara hasil gelar perkara yang dilakukan pada 10 Juli 2026 lalu, serta juga tentunya adalah berkas penanganan perkara asal dari korupsi PT Asabri dan juga PT Jiwasraya yang memang ini menjadi dugaan yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Nah, kalau kita mengacu pada persidangan Febri kemarin juga telah menghadirkan sebanyak 4 orang saksi dan juga ahli serta barang bukti. Adapun kalau terkait barang bukti yang dihadirkan atau yang disediakan oleh pihak Febri ini adalah berupa berkas penolakan keabsahan surat perintah penyidikan atau sprindik yang diduga tidak ditandatangani oleh pihak berwenang, dalam hal ini adalah Direktur Penyidikan. Adapun memang dari pihak Febri ini menguji keabsahan terkait proses penggeledahan, penyitaan dan juga pencekalan yang dilakukan terhadap dirinya dalam perkara yang menjeratnya. Dan kalau untuk persidangan hari ini nantinya ini akan berlangsung dalam 2 sesi. Untuk sesi pertama ini akan berlangsung pada pukul 9 ini dengan perkara yang disebut perkara 134 yakni terkait menguji keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan dan juga semuanya yang dilakukan oleh pihak Polri dengan agenda nantinya pemeriksaan ahli dari pihak termohon. Kemudian juga nanti untuk perkara 135 ini akan digelar pada pukul 2 siang atau 14 waktu Indonesia Barat dalam perkara yakni menguji penetapan tersangka dan juga penahanan oleh kejaksaan. Nah, kalau berdasarkan dari persidangan kemarin, Febri Adriansyah ini meminta kepada hakim tunggal untuk mengabulkan seluruh gugatan dalam pra-peradilannya di sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Nata, Priska. Ya, baik, terima kasih Hadisti Arifah dan juru kamera Jaka Samsam melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menghadiri sidang pra-peradilan via Zoom, Lodewijk Pusung tulis surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Ya, surat tersebut merupakan permintaan langsung dari Lodewijk dan juga akan dikirim melalui tim kuasa hukumnya. Tersangka dugaan kasus pengadaan dana Badan Gizi Nasional Lodewijk Pusung menghadiri sidang pra-peradilan via Zoom didampingi oleh tim kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 20 Agustus 2026. Otto Cornelis sebagai kuasa hukum Lodewijk menyatakan bahwa hadirnya ex-wakil kepala BGN tersebut untuk melengkapi pernyataan yang belum disampaikan secara langsung. Lodewijk Pusung meminta tim kuasa hukumnya secara khusus untuk menuliskan surat darinya untuk Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut merupakan upaya mendapatkan klarifikasi dari pihak yang menunjuknya sebagai wakil kepala BGN.
Saat menghadiri sidang pra-peradilannya via daring, ex-wakil Kepala BKN Lodewijk Pusung menulis surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Ya, surat yang dikirim melalui tim kuasa hukumnya adalah upaya untuk mendapatkan klarifikasi dari pihak yang menunjuknya menjadi wakil Kepala BKN. Kan dia kan yang korban, jadi untuk mengatakan supaya kan rakyat tahu bahwa dari semula dia berjuang untuk itu, dan saya sudah tulis surat atas permintaan dia kepada Pak Prabowo untuk klarifikasi. Bahkan dia mau ketemu sama Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan, tapi keburu ditangkap kan. Pemirsa, mantan Jampitsus Febri Adriansyah menghadirkan 4 ahli untuk membuktikan permohonannya dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, salah satu materi yang disoroti mengenai penerbitan surat perintah penyidikan atau sprindik yang dianggap cacat hukum. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah menghadirkan 4 ahli untuk membuktikan permohonannya dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 4 ahli tersebut adalah Rasji, ahli hukum tata negara dan administrasi negara dari Universitas Tarumanegara, Nur Basuki, ahli hukum pidana, korupsi dan hukum acara dari Universitas Airlangga, M. Arif Setiawan, ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, serta Mahrus, ahli pidana khusus dari UII. Kuasa hukum Febri Adriansyah menyatakan salah satu materi yang disoroti mengenai penerbitan surat perintah penyidikan atau sprindik yang dianggap cacat hukum. Bagaimana, apakah surat yang diterbitkan itu sah kalau yang menandatangani tidak berwenang? Kami tunjukkan peraturan Jaksa Agung bahwa yang berwenang menandatangani surat perintah penyidikan adalah Direktur Penyidikan. Tetapi di Kejaksaan Agung yang tanda tangan bukan Direktur Penyidikan. Ahli jelas mengatakan peraturan Jaksa Agung itu wajib dipatuhi, bahkan oleh Jaksa Agung sendiri, apalagi oleh jajaran di bawahnya. Sehingga surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang tentu saja menjadi tidak sah. Melalui kuasa hukumnya, ex-Jampitsus Febri Adriansyah juga meminta kepada Hakim Tunggal Richard Edwin agar menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pra-peradilannya. Selain soal sprindik, Febri juga menyoal beberapa hal, yakni penggeledahan di rumah Sentul dan penyitaan barang yang dilakukan serta pencegahan dan pencekalan terhadap dirinya untuk berpergian keluar Indonesia yang dianggap tidak sah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kuasa hukum ex-Jampitsus membantah kliennya meminta kembali emas 74 kg dan uang tunai yang disita. Ya, hanya barang pribadi, salah satunya foto keluarga yang diminta untuk dikembalikan. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah minta foto keluarga yang disita dikembalikan. Foto dan barang pribadi keluarga Febri Adriansyah disita penyidik saat penggeledahan di rumahnya di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Kuasa hukum ex-Jampitsus membantah klien yang meminta kembali emas 74 kg dan uang tunai yang disita. Jadi ini banyak sekali beredar ya hari ini, seolah-olah Pak FA itu meminta agar emas dan uang tersebut dikembalikan kepada Pak FA. Ya, seolah-olah yang beredar seperti itu. Di sini kami tegaskan tidak ada permintaan itu. Yang diminta oleh Pak FA adalah agar barang-barang pribadi milik beliau dan keluarga itu dikembalikan. Tidak termasuk emas 74 kg dan uang? Tidak termasuk itu. Barang pribadi itu apa saja? Satu, dokumen-dokumen yang sifatnya pribadi yang menurut kami ya, itu tidak ada hubungannya dengan perkara. Dan yang kedua, figura foto keluarga. Jadi itulah yang diminta dikembalikan pada Pak FA. Bukan yang beredar seolah-olah Pak FA meminta agar emas 74 tersebut dan juga uang dalam berbagai bentuk valuta asing tersebut dikembalikan ke Pak FA. Tidak benar ada permintaan seperti itu. Yang benar adalah permintaan barang-barang pribadi. Dalam sidang pra-peradilan Selasa siang, Febri juga mempersoalkan proses penyitaan barang bukti dalam perkara tersebut dan menilai terdapat indikasi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan penggeledahan yang diduga dilakukan tanpa izin pengadilan yang sah.
Apabila penggeledahan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, penyitaan yang dilakukan setelahnya turut dipersoalkan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan gugatan pra-peradilan yang diajukan ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Ya, ex-Jampitsus Febri menghadirkan 4 ahli untuk membuktikan permohonan pra-peradilan. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah menghadirkan 4 ahli, mulai dari ahli hukum tata negara dan administrasi negara, kemudian ahli hukum pidana, korupsi, dan hukum acara, hingga ahli hukum pidana khusus. Menurut kuasa hukum Febri Adriansyah, sejumlah prinsip yang disorot dalam sidang antara lain adalah kepastian hukum dan juga prinsip kecermatan. Menurutnya, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat berdampak pada sah atau tidaknya suatu tindakan administrasi. Dirinya juga mengatakan, menurut ahli, tindakan dokumen dan juga produk hukum yang diterbitkan aparat penegak hukum harus tunduk pada prinsip hukum administrasi negara serta asal hukum pemerintah yang baik. Pada pra-peradilan pertama yang diajukan Febri, permohonan diajukan untuk menguji sah tidaknya sejumlah upaya paksa termasuk penyitaan yang di Reskrimsus Polda Metro Jaya, kemudian Kortas Tipikor Polri, dan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung. Kemudian Febri meminta hakim menyatakan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan sprindik, penyitaan, hingga pencekalan tidak sah. Penerbitan surat perintah seperti ditegaskan dalam prinsip hukum administrasi negara, kalau satu surat perintah, apakah itu surat perintah penyidikan, surat perintah penggeledahan, itu dinyatakan tidak sah, maka seluruh tindakan dan akibat lainnya setelah surat itu menjadi tidak sah. Inilah poin utama dari permohonan kami ketika kami mendalilkan surat perintah penggeledahan yang kemudian berujung pada izin penggeledahan itu tidak sah, sehingga penggeledahannya tidak sah, maka efek lanjutannya penyitaan dan hasil-hasil penyitaannya menjadi tidak sah. Itu argumentasi yang kami sampaikan di permohonan dan tadi kami buktikan. Tadi kami juga menunjukkan. Pemirsa, ex-Jampitsus Febri Adriansyah meminta barang bukti yang disita di rumahnya di Sentul, Jawa Barat segera dikembalikan, termasuk foto keluarganya. Ya, kuasa hukum Febri menilai penggeledahan cacat prosedur sehingga barang bukti yang disita tidak sah secara hukum. Tidak terima uang setengah miliar rupiah dan 74 kg emas disita penyidik. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah mendesak semua barang bukti itu harus dikembalikan. Pengacaranya berdalih penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di rumah Sentul cacat prosedur, sehingga semua barang bukti yang telah disita harus segera dikembalikan. Kami menemukan proses penggeledahan tersebut diduga dilakukan tanpa izin pengadilan yang sah. Sehingga kalau itu dilakukan tanpa dasar yang sah, maka konsekuensi lanjutannya tentu tidak sah. Terkait dengan penyitaan, perlu dibedakan dua hal. Satu, barang-barang yang merupakan barang milik pribadi Pak FA dan atau keluarganya, seperti dokumen-dokumen dan juga ada figura ya, foto keluarga, yang itu barang milik pribadi yang tentu kami minta dikembalikan kepada pemilik. Sedangkan barang-barang lain yang disita, isu utamanya adalah prinsip teori pohon beracun dalam hukum. Jadi kalau awalnya itu sudah beracun atau tidak sah, maka barang-barang tersebut tidak boleh dan tidak bisa digunakan sebagai alat bukti lanjutan. Sebelumnya, tim penyidik Kortas Tipikor Polri menggeledah 13 tempat terkait kasus mega korupsi yang menjerat Febri. Di rumah Febri Adriansyah di Sentul, Bogor, Jawa Barat, penyidik menyita 74 kg emas dan uang 476 miliar rupiah. Kini mantan orang penting di Kejagung itu ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan.